Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitab Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Walladzi yassara al-Qur'an lidzikri la'allakum tafhamun. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil arabiyil bikitabim mubin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah karena hari ini, malam ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, keberkahan dan pertolongannya. Ya, amin. Allahumma amin. Amin. Ummahati fillah rahimakumullah. Muqaddimah pada malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam pekan keempat berkaitan dengan mutalaah fi ulumil Quran, menelaah di dalam ilmu Al-Quran dalam sudut pandang bahasa kita, yaitu bahasa yang saat ini kita pelajari, bahasa Arab. Ada muqaddimah yang harus kita ingat, ummahat. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat sehingga kita akan memasuki, kita akan bertemu dengan tamu Allah, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, dan banyak sekali yang nanti mungkin akan kita bahas ya, keutamaan ya dari ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, nanti ada pembahasan sendiri yang insya Allah nanti akan kita informasikan kepada ummahat sekalian. Baik, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penggalan hadis di mana ada 3 sebenarnya. Ini salah satunya saja ya. Ada 3 perkara seseorang akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman ini ketika kita beribadah terasa nikmat. Tak ada beban. Beban syariat itu tidak ada pada diri seorang mukmin yang sudah mendapatkan manisnya iman. Yang ada adalah haus, yang ada adalah merasa kurang dalam beribadah, ingin menjaga kualitas dan menambah kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kita. Man kanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa Allah dan Rasulnya lebih ahabba ilaihi, lebih ia cintai mimma siwahuma, dari apa-apa selain keduanya. Ya. Bagaimana merealisasikan kalimat ini, poin ini? Bagaimana kita bisa mengamalkan dan merasakan nikmatnya, manisnya iman tatkala seorang mukmin meyakini Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Yang namanya cinta mahabbah, maka tidak ada istilah berkomentar negatif. Tidak ada istilah bertanya-tanya, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Tapi dia akan totalitas untuk menggapai kecintaan kepada Allah. Allah cinta kepada kita
dan kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam cara pun kita coba. Ya, sebagaimana mungkin kita mencintai makhluk, berbagai macam cara kita coba. Terkadang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, wal'a'udzubillah. Tapi bagi orang mukmin, cinta mati itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap apa yang dicintai, setiap apa yang dibenci oleh Allah ditinggalkan. Kita tinggalkan. Setiap apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, kita ikuti tanpa bertanya-tanya. Dan di antara kecintaan Allah dan Rasul-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman ketika ia menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang dimaksud berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Berkaitan dengan bahasanya Al-Quran dan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika narju min kunna ihtimaman. Maka kita berharap ummahat bisa memperhatikan pertemuan terakhir kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan dengan pembahasan surah apa yang terakhir ummahat? Ada yang masih ingat? Al-Kafirun ya terakhir ya. Terakhir Al-Kafirun. Apakah Al-Kafirun? Al-Ma'un terakhir. Al-Ma'un sudah ya? Sudah. Surah Quraisy sudah belum? Sudah. Sudah. Al-Fil sudah juga ya? Sudah. Halas. Ya. Dan Al-Mazal. kita masuk ke dalam surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Baik. Ya. Oleh karenanya kita berharap untuk ummahat membacakan ya. Bagi ummahat yang aktif bisa menyalakan mic-nya ya, speakernya, dan kita coba ummahat membaca bersama-sama. Baik. Ya, kita menunggu masih ada beberapa ummahat yang belum nyala ya, baru Ibu Nur Hasanah, Ibu Yanti sudah menyala mic-nya ya, Ibu Tina alhamdulillah, tinggal Ibu Erviani dan Ibu Yuniana ya, silakan bisa dinyalakan kecuali kalau menyimak ya. Baik. Langsung saja silakan dibaca dari ta'awudz ya, dari awal sampai ayat ke-6 terakhir. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a Malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla yumbazanna fil Utama. wa ma adraka mal hutamah narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim fi amadin mumaddadah. Naam. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa barakallahu fiikunna kepada ummahat yang telah membacakan surah Al-Humazah ayat 1 ya sampai dengan ayat terakhir yaitu ayat ke-6. Ayat ke-9, afwan. Ya. Total dari surah Al-Humazah ini ada 9 ayat dan surah ini surah Makkiyah. Ya. Surah Makkiyah. Naam. Ya. Oleh karenanya
Di awal dengan judul Al-Humazah. Apa artinya Al-Humazah di terjemahan Umar? Pengumpat. Pengumpat. Apa itu pengumpat? Pengumpat. Apa yang dimaksud dengan pengumpat? Maki-maki. Mengumpat. Hah? Maki-maki. Mengumpat. Bahasa Indonesia itu loh pengumpat. Kalau kita nggak tahu repot nih. Maki. Mengumpat. Maki. Memaki, ya, mengeluarkan umpatan, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpat itu adalah orang yang suka mengeluarkan umpatan, memburuk-burukkan orang, mengeluarkan kata-kata keji karena marah, jengkel, kecewa. Itu disebut dengan pengumpat. Iya. Ya. Apakah sama dengan terjemahannya Al-Humazah? Ternyata Al-Humazah itu diambil dari kata hamazah. Ya. Hamazah yahmazu. Ya. Artinya apa? Hamazah yahmazu. Ya. Artinya adalah orang yang mendorong, ya, mendorong ke dalam keburukan, ya, itu disebut dengan hamazah, ya. Al-humazah secara bahasa adalah orang yang mendorong dan mengajak keburukan untuk mencela, menghina, memaki, menjelek-jelekan. Ya. Oh, berarti dia pencela dong? Iya. Tapi lebih ketuanya pencela, Umahat. Kalau satu kelompok ada sukanya satu kelompok tersebut sukanya mencela. Nah, itu ketuanya yang memprovokasi itu disebut dengan pengum. Ya, orang yang memprovokasikan dalam masalah celak mencela. Nah, hati-hati ya, hal yang seperti ini tanpa kita sadari banyak orang masuk neraka karena lisan kita. Hati-hati mencela apa saja, orang, binatang, ya, makhluk hidup lainnya tidak boleh kita cela. Makanya kita lihat di ayat yang pertama, bunyinya wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya, Umar? Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat dan pencela. Wailun, celaka lah. Ya, an-nadhir, peringatan. Berkaitan dengan celaka diartikan di dalam bahasa Indonesia kemalangan. Ya, kebinasaan. Ungkapan peringatan dari Allah. Bukan hanya di dalam ayat ini ya, ada banyak menggunakan kata wailun. Seperti kemarin kita bahas ya, fawailul lil musalli. Betul. Ada lagi ya, wailul lil mutaffifin. Nah, di sini celaka. Ya. Celakalah li bagi atau untuk kulli setiap humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Kalau humazah itu bosnya pengumpat, pencela, ya, sukanya mencela dan memprovokasi, ya. Dan lumazah itu dari kata lamazah, yalmazu, artinya mencela, ya, mencela tanpa memprovokasi itu namanya lumazah.
Ya, seperti orang yang mencela apa namanya sakit misalkan. Zaman Nabi ada tuh orang yang mencela sakit, ya, mencela apa namanya makanan, ya. Tapi di sini sudah humazah, lumazah lagi, udah pengumpat, pencela lagi. Ya, pencela apa yang paling terbesar? Ya, yang paling besar dosanya mencela apa, Umahat? Ada yang tahu nggak? Ya, dosa mencela yang paling terbesar tuh dosa apa? Mencela apa? Ada di ayat ini. Ya, ya di ayat yang kedua. Ya, apa bunyinya? Alladzi jama'a ma law wa'addad. Artinya apa, Umahat? Yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Nah, perhatikan, Umahat. Alladzi jama'a ma. Kalau di terjemahan yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ada footnote-nya tuh, silakan dibaca. Mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang tidak diduga-duga ternyata. Kita tahunya kan mencela orang gitu ya. Ternyata pencela dan pengumpat yang paling kelas kakap itu adalah orang yang ketika dia mengumpulkan harta, dia hitung-hitung, lalu dia enggan untuk menunaikan kewajibannya karena adanya syariat, zakat, sodako, ataupun infak. Ya. Dengan kata lain apa? Al-Quran itu memberikan analogi, umat. Ayat 2 ini analoginya nih ada orang yang begini. Ya, ada syariat zakat tapi dia nggak mau bayar zakat, dikumpulin aja itu harta, ditumpuk-tumpuk tuh harta, 7 turunan nggak akan habis, ya, hartanya diwariskan hanya untuk ya keluarganya, ya, dan ternyata itu adalah sesuatu yang tercela. Dalam tanda kutip, ini ilustrasi yang pertama, ya. Maka poinnya apa di sini? Kalau kita baca secara terjemahan mushaf dulu ya. Poinnya adalah orang yang mencela syariat Islam. Ya, orang kan yang tidak mau membayar zakat itu orang yang secara tidak langsung mencela. Tidak mau sholat. Ngakunya Islam tapi tidak sholat. Ngakunya Islam tapi tidak bayar zakat. Ya. Ngakunya Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Maka secara tidak langsung dia mencela Rasulullah yang telah membawa syariat 1400 tahun yang lalu sebagai syariat terakhir, lalu ia tidak lakukan. Ini adalah seburuk-buruk pencela, sejahat-jahat pengumpat. Maka lihatlah di sini secara bahasa alladzi, isim mausul yang artinya yang, jamaah, mengumpulkan, jamaah ya jama'u. Artinya apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Iya, mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Malan. Mal dalam bahasa Arab. Mungkin pernah mendengar kata zakat mal. Zakat mal ya. Apa tuh? Zakat mal. Nah, zakat harta. Ya. Maka dia mengumpulkan apa? Harta. Hartanya dikumpulin, memang nggak boleh mengumpulkan harta. Boleh-boleh saja. Tapi perhatikan di sini. Wa'addadah. Lalu ada kata kerja lagi. Setelah dikumpulkan, dia addada yu'addidu. Kata kerja Umahat. Catat ya, karena kan Umahat sudah belajar sorof ya, meskipun dikit-dikit ya. Nah, ini babnya udah beda nih.
babnya udah beda. Kalau di buku kan fa'ala fa'ala yaf'ilu kan. Kalau di buku ya, buku tasrif kita belajar baru bab pertama fa'ala yaf'ilu. Ini bab yang berbeda, jama'a yajma'u, addada yu'addidu. Ya, yang mengumpulkan lalu dia menghitung-hitung, saling menghitung-hitung, memperhitungkan. Nih nanti buat ini, buat dunia ini dan itu. Dunia saja yang dipikirkan umat. Ya wajar kan kita hidup di dunia, Ustaz. Iya betul. Tapi apakah kita akan selamanya hidup di dunia? Kalau selamanya hidup di dunia, wajib diperhitungkan tuh. Ya. Tapi kalau urusan dunia yang cuma sementara, tak berapa lama kita hidup. Ya, 10 tahun, 20 tahun nggak ada yang tahu. Terkadang lebih dulu kita ya pergi ya, menghampiri maut, ya nggak ada yang tahu yang namanya ajal. Ya, urusan dunia harta dikumpulkan, ya lalu berikutnya setelah dikumpulkan dia apakan? Lalu dia mengira ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Apa artinya umat? Dia 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 mengira mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. mengekalkannya. Ya, subhanallah. Perhatikan ummahati fillah. Dari harta dikumpulkan, jamaah mengumpulkan, malan hartanya, wa'addada dihitung-hitung. Buat ini, buat itu, buat dunia itu perhitungan, apalagi buat akhirat. La haula wala quwata illa billah. Lalu dia menyangka, yahsabu hasiba, yahsabu. Kata kerja lagi umahat, hasibah, yahsabu. Ya, nanti umat belajar bab yang kesekian. Kalau bab 1 fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Nah, sekarang udah beda lagi tuh babnya hasibah yahsabu. Ya. Aslinya bukan mengira, menghitung. Hasibah artinya. Ya. Menghitung aslinya. Ya. Tapi hasibah adalah sesuatu yang dihitung ya bukan dengan keakuratan. Ya, artinya terukur dan artinya butuh dengan analisa lagi. Disebut dengan hasibah yahsabu. Makanya ada namanya darsul hisab, ya. Belajar berhitung atau matematika. Ya, hisab itu matematika, ya. Nah, orang yang mengumpulkan harta, dia hitung-hitung, lalu dia mengira, dia berspekulasi, ya, dia memperkirakan, dia menyangka, anna malahu sesungguhnya malahu harta miliknya itu akhladahu dari kata akhlada yukhlidu. Ya. Khalid, pernah dengar ya? Khalidina fiha. Ya, artinya kekal. Kalau kata kerja jadi mengekalkannya. Ya. Kok bisa ya manusia berpikir seperti itu? Ini bahasanya tinggi, Umahat. Maksudnya bagaimana sih? Ya. Manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kita tahu yang namanya manusia, orang mukmin sajalah, orang mukmin yang cinta dunia, dia tahu masa depannya adalah akhirat. Ya, masa depannya adalah akhirat. Tapi harta itu bisa mengekalkannya ketika dia berpikir, oh ya sudah kumpulkan harta sebanyak-banyaknya ketika saya wafat, ya nanti bisa uangnya disedekahkan. Nah, ya disedekahkan, mengalir pahalanya dan bisa mengekalkannya nanti masuk ke dalam surga. Itu sunnatullah cara berpikir kita demikian. Kan kalau orang banyak harta dapat
Jariyahnya lebih banyak. Betul. Tapi apakah amal jariyah hanya dengan menggunakan harta, ummahat? Tentu tidak. Ya, ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir jariyahnya. Ya, waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakannya mengalir meskipun hartanya nggak ada. Ya, bahkan yang memiliki harta banyak pertanggungjawabannya, antriannya itu paling belakang di hari perhitungan. Ya, maka orang mengira demikian, dapat mengekalkannya di dunia 7 turunan, di akhirat jadi amal jariyah. Mereka mengira demikian. Ternyata ayat yang keempat ini adalah ancaman yang sangat keras. Ya, bahwa Allah katakan kalla la yumbazanna fil hutamah. Apa artinya, ummahat? Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia pasti benar-benar dia akan akan dilemparkan dilemparkan ke dalam dalam neraka. neraka hutamah. Ya, subhanallah. Perhatikan, ummahat. Ya, kalla itu diartikan adalah ya sekali-kali tidak, ucapan kemustahilan, ya, ucapan yang tidak akan terjadi, ya, seperti orang yang bisa terbang kan mustahil, ya, orang yang bisa masuk ke dalam goa lalu sampai ke Ka'bah, ya, yang lagi viral ya di Tasik, ya, ya itu perkara yang mustahil, ya, yang ada adalah kebodohan, ya. Manusia yang wafat mati lalu dihidupkan kembali tanpa izin Allah itu mustahil, ya, itu perkara yang mustahil, ya. Maka sekali-kali tidak, dan sungguh sekali-kali tidak. Lalu ada kalimat la yunbadzanna fil hutamah, la yunbadzanna, la yunbadzanna, ya, la yunbadzanna ini adalah kata kerja yang menempel ada 2 huruf, ummahat. Nanti umat akan belajar kata kerja yang menempel huruf, ya, huruf-huruf yang menempel kata kerja. Huruf apa? Di sini ada namanya huruf taukid, huruf penekanan. Kalau bahasa Indonesia kan penekanan itu sungguh, harus, pasti, ya, atau pengulangan ya gitu ya. Murid-murid, benar-benar, ya. Nah, itu namanya taukid, ya. Nah, taukid ini ada 2, lam taukid dan nun taukid. Ya, lam taukid artinya sungguh, nun taukid pasti. Diambil dari kata nabaza. Ya, yunbaza itu adalah kata kerja pasif, ummahat. Ya, kalau melempar pasifnya apa? Kalau memakan dimakan tuh pasifnya. Kalau melempar pasifnya apa? Dilempar. Dilempar. Ini melemparkan jadi dilemparkan. Sungguh pasti. Kalau sungguh pasti, berarti tidak ada istilah 0, sekian persen, ya, dia tidak dilempar. Pasti 100.000% pasti dilemparkan. Ya, ini orang ini nih, si pengumpat dan pencela ini, ya, yang nggak mau bayar zakat, ya, yang tidak yakin dengan syariat Nabi SAW, pasti dia akan dilemparkan kemana? Namanya apa, ummahat? Neraka hutamah. Hutoma. Hutoma itu apa sih? Ada di ayat yang berikutnya ya. Silakan
dibaca artinya wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah dan tahukah kamu Apakah neraka yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan? Iya. Enggak semuanya ya, baru satu. Ayat 5 aja. Oh ya, sebut aja. Iya, ayat 5 dulu. Ya, kita bahas secara bahasa. Apa itu hutama? Wa dan ma apa? Adraka. Ya. Adra itu dari kata kerja adra, yudri, atau adri. Mungkin pernah dengar ya? La adri. Nggak tahu. Tahu apa? Apa yang kamu ketahui? Yang namanya al-hutama. Ya. Hutamah itu adalah salah satu nama neraka. Di antara nama-nama neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada neraka Jahim, Jahannam, Sakor, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Nah, biasanya nama-nama tersebut itu merepresentasikan kondisi dan situasi ya para pelaku ataupun orang yang menjadi penghuni di tempat tersebut. Ya, contohnya misalkan ya tadi ya yang namanya al-hutamah diambil dari kata hatomah, yahtumu. Hatomah, yah, apa mahat? Yahtumu. Ya, atau tahattama yatahattamu, artinya adalah mematahkan, ya, menghancurkan, memecahkan, pokoknya rusak, hancur, lebur, ya, itu namanya hutama. Ya, hatama yahtum. Orang yang masuk ke dalam neraka hutama itu hancur, tulang belulangnya patah, ya, dia berdiri langsung roboh, hancur, pecah, tumbang, ya, tidak tersisa. Ya. Ini sungguh luar biasa azab Allah kepada penghuni neraka hutama. Ya. Dan ini sifatnya dilemparkan loh, Mahat. Ya, dilemparkan. Dan namanya melempar itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Namanya lempar itu. Bukannya dari bawah dilemparkan ke atas, bukan? Iya. Atas ke bawah jatuh. Iya. Bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas ilustrasinya. Iya. Ya, dari bawah dilemparkan ke atas, sudah sampai ke atas, baru nyusruk ya, jatuh ke tempat yang terdalam di neraka Allah. Wala'iyadzubillah. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, ini perhatikan ummahat, ini orang-orang pencela ini, ya, orang-orang yang pengumpat ini, yang sifatnya ini adalah mencela syariat Nabi. Mencela syariat Nabi seperti tidak mau bayar zakat, sholat, ibadah-ibadah yang wajib, ya sudah banyak harta tapi tidak umroh ataupun haji. Ini sindiran keras, ya. Punya harta banyak malah jalan-jalan tapi tidak pernah umroh ataupun haji, ya. Ini berbahaya, bisa terkena sifat ini secara tidak langsung. Saya nggak mencela syariat Islam, iya, tapi Anda tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin melaksanakan syariat yang namanya ya puasa, misalnya sholat ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, di ayat yang ke-6 ada sifat dari hutama ini. Narullahil muqadah. Artinya apa, Mak? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Naam. Ya, yaitu api
Apinya Allah. Kita pernah dengar, pernah ingat Ummahat susunan apa itu? Narullahi. Mudhof wa mudhof ilaih. Mumtaz, Masya Allah. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Api milik Allah. Ingat-ingat ya. Seperti sayyaratul mudiri. Mobil milik pimpinan. Narun, naru Allahi. Api milik Allah. Maksudnya apa? Api Allah. Allah yang memberikan api tersebut di neraka hutamah dalam kondisi muqadah, diambil dari kata auqada yuqidu, artinya menyala, menghidupkan. Allah yang menghidupkan api itu, dan api itu lebih panas daripada api dunia. Pertanyaannya, api dunia ini paling panas warnanya apa, Umar? Ada yang tahu tidak? Biru. Biru itu LPG. Ya. Pernah lihat ya? Tukang las ya? Ya. Tukang las tuh, kalau kita lihat tuh apinya ada yang sampai warna ungu. Tapi ternyata ada lagi yang lebih panas. Pernah lihat tukang las di bawah laut? Ya. Ada api yang tidak mati di dalam air. Ya. Warna apa itu api? Biasanya ini digunakan dengan api yang sangat panas. Ya. Biasanya pada reaksi nuklir gitu ya. Ya, proses industri ya yang membutuhkan panas ekstrim, ya, produksi besi dan lain sebagainya. Ternyata api yang paling panas itu ya 2000 derajat Celcius di dunia ya, di bumi. Kalau di bumi kurang lebih 2000 derajat Celcius paling panas, namanya api berwarna abyad, atau bayda. Warna apa itu? Warna putih, ya Allah. Ya, api paling panas tuh warnanya apa? Putih. Ya. Nanti bisa dicari ya. Ya. Itu api yang paling panas, api warna putih. Ada yang mengatakan api berwarna biru, ya. Nah, berbagai macam warna. Itu panasnya api dunia. Bagaimana dengan api akhirat yang ada dalam neraka? Ya, warnanya bukan lagi berwarna putih, biru, ungu, jingga, tapi warnanya saking panasnya menjadi berwarna sauda. Ya, sauda. Pernah dengar ya? Habbatus sauda. Apa? Warna hitam. Ya, subhanallah. Api yang Allah buat di neraka hutama, seluruh neraka itu warnanya hitam. Menyala-nyala. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Apa artinya, Ummah? Yang membakar sampai ke hati. Naam. Ya. Yang membakar sampai ke hati. Ya, tattali'u dari kata ittala'a. Ya, yattali'u. Pernah dengar kata tulu'? Tulu'ul fajri, matahari terbit. Ya, fajar terbit. Ya. Nah, kalau terbit itu kondisinya apa? Yang namanya terbit, matahari terbit, kondisinya apa? Secara perlahan.
perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan, ya. Dia keluar secara perlahan-lahan, ya. Itu disebut dengan tattali'u. Apinya itu masuk secara perlahan-lahan kepada ruh. Jadi yang membakar, kalau di neraka Hutama ataupun di neraka Allah, itu yang dibakar bukan cuma jasad. Ya. Apa yang dibakar? Jasad dan ruhnya. Ya. Dan sebagian para ulama menjelaskan bahwa ruh itu adanya di mana? Di dalam hati. Ya. Kalau secara maknawi hati, secara fisik itu jantung. Makanya ruh itu adanya pada pergerakan jantung dalam medis. Ya. Kalau jantungnya sudah tidak bergerak, dikatakan sudah meninggal. Ya, hatinya sudah mati, itu tandanya dia sudah meninggal. Meninggal apanya? Moralnya meninggal, ya, akalnya meninggal. Nah, hati sudah mati, ya. Nah, ini dibakar sampai ke hati. Afidah itu dari kata fuad. Pernah dengar fuad? Fuad itu hati, ya. Fuadun sama dengan apa? Qalbun. Ya, hancur. Hatinya berarti rohnya, jasadnya terbakar. Karena enggan bayar zakat, nggak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya sekalian aja jadi orang kafir. Ya, jangan ngaku-ngaku muslim tapi tidak sholat, mengaku muslim tapi bahkan bukan cuman tidak mau tapi mencela. Buat apa saya sholat? Buat apa saya bayar zakat? Itu juga harta-harta saya yang dikumpulkan, usaha-usaha saya. Nah, ini kan adalah perkara yang bisa menjerumuskan seseorang keluar dari Islam. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan innaha alaihim mu'sadah. Apa artinya Mahat? Sungguh api Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Coba bayangkan, sudah dibakar, hancur, hidup lagi, bakar, hancur, hidup lagi, begitu seterusnya, lalu diikat. Di sini, kalau kita lihat, ditutup rapat-rapat. Ya, sebelum diikat ya nanti di ayat 9, ditutup rapat-rapat. Apanya ditutup rapat-rapat? Apinya. Api itu memasuki ya peredaran darah kita, memasuki urat nadi kita ya dalam bentuk api yang membakar tubuh dan jasad dan serta ruh kita. Diambil muqsadah, diambil dari kata asadda yusiddu. Kata asadda ya yusiddu. Ya artinya tertutup. Tertutup itu bukannya tertutup itu bukannya muglak ya. Muglak itu kan artinya tertutup. Kalau tertutup ada waktunya dia terbuka. Kalau ini tertutup sudah nggak bisa kebuka lagi. Api itu sudah masuk jasadnya. Ya. Api itu tidak akan keluar dari jasad dan rohnya. Api itu tidak akan membakar di daerah luar tubuh dan jasad kita. Ya. Kayak orang kebakar kan bisa merembet ya ke barang-barang yang lain gitu ya. Misalkan kompor terbakar ya merembet ke gorden atau menempel ke perabotan gitu ya. Kalau ini tidak merembet, hanya ke tubuh kita saja yang dibakar, difokuskan kepada tubuh orang yang ada di dalam ya neraka hutamah. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah.
Maka innaha, api itu, alaihim, kepada mereka, ditutup semua rapat-rapat. Dan ayat terakhir inilah yang sangat kita miris ya, mendengar kisah ini. Fi amadim mumaddadah. Apa artinya, Ummahat? Sedang mereka Sedang mereka itu itu Sedang mereka itu diikat pada pada tiang yang tiang-tiang yang panjang. panjang. Naam. Fi, ya, di dalam neraka itu hutama ada namanya amad. Amad itu jamak dari amidun atau imadun. Pernah dengar ya? As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang Agama. agama. Di situ ada tiang-tiang Ummahat di neraka hutama. Jumlahnya banyak. Lalu tiang tersebut ya digunakan untuk mengikat, mumaddadah, dari kata madda yamuddu. Artinya adalah apa? Membentangkan. Ya. Ketika tiang itu dibentangkan, lalu ada manusianya diikat. Ya, diikat. Dan terikat ya seperti apa? Panggangan ayam ya. Ayam yang dipanggang. Ya, ayam yang dipanggang, diputer gitu ya, disiksa. Ya, ilustrasinya ini sangat ya miris dan sangat mengerikan. Ya, dengan kondisi seperti itulah mereka akan mendapatkan ganjaran masuk ke dalam neraka hutama. Ya, mumaddada, membentangkan ya tiang tersebut, lalu diikat menggunakan tiang tersebut untuk menyiksa yang namanya penghuni neraka al-hutama. Ya, jadi poinnya di sini apa? Azab yang Allah berikan itu dimasukkan api dari api hutomah ini di dalam neraka hutomah, api neraka ya, sehingga membakar seluruh anggota tubuh sampai kepada hati, sampai kepada tulang belulang, sampai kepada ya tubuh kita dan ruh kita, jasad dan ruhnya akan hancur. Ya, ini bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, apakah termasuk hanya orang yang tidak membayar zakat saja? Tidak. Ini ilustrasinya ataupun menganalogikannya orang yang enggan ya mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan, Umar? Silakan. Maafi soal? Apa Ustadz mau Silakan. tanya Ustadz, Silakan. kalau uangnya itu dikumpulkan untuk umroh atau itu gimana Ustadz? Bagaimana? Diulang? Kalau uangnya punya harta terus dikumpulkan untuk umroh itu gimana? Ya itu lebih utama gitu ya. Mengumpulkan harta itu boleh. Tapi jangan sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban bagi para pengumpul harta itu apa? Kalau ada terkena zakat, dia harus tunaikan. Seumpama Ibu Nur Hasanah mengumpulkan uang untuk umroh. Ternyata uang untuk umroh sekitar misalkan di bawah nisab zakat mal. Nisab zakat mal kan 85 gram emas. Sekarang emas melejit ya, Mama. 1 gram itu bisa 1,6. Ya anggaplah zaman dulu 1 juta ya, biar gampang hitungnya. Berarti 85 gram emas itu 85 juta umpama. Ya, ternyata ngumpulin uang umroh nggak nyampe segitu. Maka dia tidak terkena zakat. Zakat. Tidak terkena. Itu pun dihitungnya setahun. Ya, dikumpulkan selama setahun. Umpama ya, Ummahat mengumpulkan harta, nabung, terkumpul uang cuma 80 juta, kurang 4 juta. Kurang 5 juta misalkan. Ya. Nah, maka tidak terkena zakat. Sampai Ummahat
uangnya itu di atas 85 juta atau pas 85 juta, maka bayar zakat 2,5%. Itu pun 1 tahun sekali. Iya, itu zakat tuh. Ya, ya. Beda lagi dengan infak, ya. Umat ngumpulin harta tapi tidak mau menginfakkan. Apa itu infak? Infak itu adalah harta yang disalurkan dalam jumlah yang tidak ada takarannya, tapi wajib untuk disalurkan. Karena kalau zakat ada takarannya ya, ada nisabnya. Kalau infak tidak ada takarannya. Misalkan seorang istri, kalau seorang istri dia kewajibannya kepada siapa? Anak. Saya mau infak sama anak saya. Karena itu kewajiban. Suami, kewajibannya apa? Memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nafkah itu kan dari kata infak. Ya. Kalau seumpama suaminya ngumpulin duit ya buat umroh, saya mau buat umroh. Ya, akhirnya apa? Dipres makannya, sehari cuman sekali buat istrinya, ya. Buat anaknya ya 2 kali, tapi makanannya makanan yang nggak sehat gitu ya. Nah, ini dia berdosa. Ya. Dia termasuk apa? Bisa jadi masuk ke dalam kategori yang akan diberikan oleh Allah neraka hutama. Wal'iyadzubillah. Menelantarkan kewajiban untuk diinfakkan. Karena infak itu kepada tanggungan ya. Apa yang kita tanggung? Yang kita tanggung siapa? Kalau suami ya istri dan anak. Ya. Nah, kalau anak laki-laki sudah dewasa, sudah bekerja, tanggungannya adalah siapa? Orang tuanya. Iya, orang tuanya, anak laki-laki ataupun anak perempuan yang belum menikah. Ya, orang tuanya. Begitupun sebaliknya orang tuanya juga menanggung, jadi tanggungan untuk anaknya yang belum menikah. Ya, bagi yang sudah menikah, bahkan para ulama masih masuk ke dalam kategori tertanggungi. Ya, misalkan anaknya sudah menikah tapi dia miskin, pengangguran, padahal sudah punya istri, ya ada kewajiban orang tua membantu, ya. Membantu mencari nafkah ataupun memberikan pekerjaan kepada anak yang sudah menikah. Seperti itu. Itu infak tuh wajib. Ya. Naam. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahim insyaallah. Baik. Untuk pembahasan detailnya nanti ya akan ada di bulan Ramadan Ummahat. Ya, diharapkan Ummahat bisa hadir dan ini menjadi informasi bahwa pengumuman ya nanti secara resminya menyusul bahwa kelas E seluruh kelas ya akan digabung menjadi satu waktu di bulan Ramadan. Ya. Nah, untuk pembahasan materinya adalah terkait dengan tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dengan sudut pandang bahasa Arab. Seperti ini kita belajar Al-Humazah. Ya, kita belajar nanti di bulan Ramadan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Lalu kita bahas secara bahasa Arab dan secara hukum fikih di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Naam. Ya, dan pelaksanaannya nanti insya Allah di hari Rabu. Ya, pagi Ummahat. Karena tidak ada waktu sore ataupun malam. Karena malam tarawih, sorenya adalah persiapan untuk iftar. Ya, jadi mohon mengkondisikan waktu apabila tidak memungkinkan karena bekerja dan lain sebagainya, nanti bisa menyimak lewat via YouTube. Ya, ataupun bisa menyempatkan waktu menyalakan Zoom-nya saja di handphone ya, juga boleh, menyimak saja juga boleh. Silakan ya. Karena urgensinya sore
ya sore itu tidak memungkinkan, apalagi malam ya di bulan Ramadan seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahim. Insyaallah. Naam. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Sebelum kita tutup. Maafi soal? Maaf, soal. Alhamdulillah. Ya, tidak ada pertanyaan. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat, dan kami ucapkan permohonan maaf apabila ada kekhilafan, ada kesalahan semenjak Ana mengajar ya di Takhasus Bahasa Arab kelas E ini, dan kita ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan ini, dan insya Allah nanti ya di bulan Ramadan kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih menarik. Baik, mungkin ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.